bersyukur kepada Tuhan, mempercayai bahwa segala yang terjadi sepanjang tahun ini semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya ketika firman Allah disampaikan kepada kami minta roh hikmat dari Allah menyertai kami sekalian. Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya setiap firman Allah yang disampaikan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidup kami. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan bekerja bagi kami dan kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebagaimana beberapa tahun yang silam, seharusnya kita mengadakan satu momen kesaksian menceritakan tentang perbuatan Tuhan sepanjang tahun yang telah kita lalui. Tapi oleh karena satu dan lain hal, kita tidak punya banyak waktu untuk kita sharing setiap pengalaman pribadi dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Tetapi selalu ada kesimpulan yang sama, ada benang merah yang sama. Semua karena Tuhan. Dan saya mempercayai kalau hidup kita bersama dengan Tuhan, meskipun awalnya kita mengalami sesuatu yang tidak baik menurut pandangan pemahaman kita, tetapi selalu akan berujung kepada sesuatu yang baik di mana Kristus dipermuliakan. Seraya dengan pernyataan saya ini dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20, saya ingin sampaikan seputar tentang peristiwa Natal, yaitu peristiwa yang dialami oleh para gembala dalam ayat 20 Lukas pasal yang kedua. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekali lagi saya sampaikan begini, bahwa akhir dari segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun, bahkan akhir tahun 2020 ini, sebagaimana gembala menyikapi mereka pulang, mereka pergi, mereka kembali ke tempatnya masing-masing sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Kita telah membaca, mempelajari dengan baik kisah perjumpaan gembala dalam peristiwa Natal. Bagaimana para gembala ini mengalami sebuah tekanan hidup yang begitu berat. Mereka harus mengembara, mereka harus tinggal di padang, mereka harus dianggap sebagai seorang yang dipandang sebelah mata. Mereka harus berada dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi perjumpaan dengan bayi Yesus itu pada akhirnya membawa hidup para gembala memuji
Tuhan. Segala sesuatu dimulai bersama dengan Tuhan, pasti akan selalu diakhiri dengan mental, dengan sikap hidup yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Allah bagi para gembala. Dan seharusnya nilai ini pula lah, Bapak Ibu Saudara, yang harusnya menjadi pengalaman hidup yang sama. Kita boleh mengalami sesuatu yang tidak baik, tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebagaimana para gembala, selalu akan berakhir dengan kehidupan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika orang-orang lain di dalam kisah Natal, mereka sama sekali tidak terharu, mereka sama sekali tidak tergugah hatinya. Tetapi para gembala, kita dapat melihat kisahnya, mereka adalah orang-orang yang tersentuh. Mereka adalah orang-orang yang mengalami pribadi Yesus yang lahir itu. Artinya begini, tidak semua orang bisa mengalami kelahiran Yesus di dalam hidupnya. Herodes, orang-orang Yahudi, para pemimpin-pemimpin pada waktu itu, mereka sama sekali tidak mengalami perjumpaan sebagaimana para gembala. Itu sebabnya hanya orang-orang tertentu yang mau hidup dan tinggal di dalam rencana Allah saja. Mereka yang bisa tersentuh hatinya, sehingga betul-betul mengalami kelahiran secara pribadi, di mana Yesus lahir di dalam hidup mereka. Mudah untuk memahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus itu lahir di dalam hidup seseorang, akan ada sukacita, akan memuji dan memuliakan Allah. Pulang atau kembali bukan kesedihan. Akhir dari kisah hidup bukan duka. Akhir dari perjalanan hidup bukan kesekian, tetapi diwakili oleh hidup yang memuji dan memuliakan Allah. Saya harap Bapak Ibu Saudara tahun 2020 ini kita dapat mengakhiri dengan pernyataan seperti gembala. Kita mengakhiri, menyelesaikan tahun ini dengan memuji dan memuliakan Allah. Itu hanya terjadi bagi mereka yang telah tersentuh oleh kehadiran Yesus. Ketika mendengar berita kabar sukacita itu, seharusnya peristiwa Natal itu membuat kita memuji dan memuliakan Allah. Saya coba menyelami, memahami tentang apa yang dialami oleh para gembala itu. Ada pelajaran penting yang perlu kita mengerti dengan baik sebagai sebuah statement yang harus kita bangun dalam hidup kita mengakhiri tahun 2020 ini. Di dalam ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Yang pertama saya ingin sampaikan begini. Ada sebuah hasrat yang begitu besar. Ada sebuah respon yang begitu tinggi. Ada sebuah kerinduan yang besar ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan itu. Artinya para gembala adalah orang yang memiliki hidup antusias. Orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang tidak mudah patah semangat. Dia tunjukkan gairahnya. Dia tunjukkan semangatnya ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Dia memberikan respon terhadap berita yang didengar. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar berita yang membuat kita tidak nyaman, tidak enak. Acap kali yang terjadi adalah kita sedih, kita tidak senang, kita memberikan respon yang tidak baik terhadap berita itu. Tetapi bagi para gembala, meskipun untuk sesaat harus mengalami ketakutan yang teramat sangat dalam peristiwa itu, tetapi untuk berita kelahiran Juru Selamat, dia tidak takut. Dia justru bergairah. Dia punya respon yang membara terhadap berita itu. Kalau kita belajar tentang pribadi para gembala dari ayat 16 ini, mereka adalah orang-orang yang cukup baik, cukup responsif terhadap apa yang mereka dengar. Sebab menurut saya begini, berita tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu tidak pernah tercatat dan tidak pernah terdengar di dalam telinga mereka. Mereka tidak pernah sama sekali mendengar berita tentang kelahiran Juru Selamat itu. Tetapi dalam sebuah situasi dan keadaan yang begitu menakutkan, para gembala ketika mendengar berita itu, mereka punya respon yang baik. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria. Artinya mereka tidak memberikan kesempatan untuk muncul pertanyaan-pertanyaan. Saya melihat peristiwa para gembala ini sama persis seperti kisah Abram ketika diputus oleh Tuhan untuk meninggalkan daerah Uskardin, di mana orang tuanya tinggal di situ sebagai seorang yang telah mapan, sebagai seorang yang hidup baik. Tuhan perintahkan, pergi dari daerahmu, dari sanak saudaramu, pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dia tidak bertanya, kemana ya Tuhan engkau suruh aku? Daerah mana ya Tuhan? Dia tidak bernegosiasi, seharusnya Tuhan saya sekarang apa? Tempatkanlah saya paling tidak ke tempat yang terbaik. Tapi justru tidak dibawa ke tempat yang terbaik,
Dia harus tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus mengembara dari satu padang ke tempat padang yang lain. Dan dia tidak bernegosiasi dengan Tuhan, tapi dia ikut serta terhadap pernyataan Tuhan. Dia salah seorang yang responsif terhadap perintah dan ketetapan dari Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mengerti itu menjadi penghalang, menjadi penghambat bagi kita untuk kita maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Penundaan kita lebih sering lakukan terhadap perintah Tuhan. Kita coba ambil apa untungnya, apa ruginya, dan seterusnya. Kita mulai menghitung, kalau saya maju bagaimana, apa untungnya buat saya, apa ruginya. Kalau itu ada kerugian yang lebih besar, pasti terhadap perintah pernyataan Tuhan sekalipun, kita akan lebih banyak mundur, mengurungkan niat untuk meninggalkan perintah. Tetapi tidak bagi para gembala. Dia tidak memperhitungkan seberapa biaya untuk menemui Yesus. Dia tidak memperhitungkan hambatan apa yang harus dia lalui. Tetapi dia benar respon terhadap semua berita itu. Saya berharap begini, akhir perjalanan hidup 2020, kita tetap memegang prinsip, jadilah seorang yang antusias kalau itu bicara tentang sebuah kebenaran firman Allah. Katakan ya untuk kebenaran dan tidak kepada yang lain. Yang kedua, dari ayat yang ke-17 demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Setelah para gembala sepakat, sesuai, setuju dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat tentang kelahiran Yesus itu, para gembala tidak berdiam diri. Dia menceritakan begitu hebat sesuai dengan apa yang dinyatakan dan apa yang dilihat dengan mata mereka. Artinya para gembala ini dapat kita ambil sebuah pelajaran yang juga harus menjadi bagian hidup kita. Mereka menjadi saksi hidup atas kelahiran Yesus itu. Dia menjadi pribadi yang efektif, menjadi pribadi yang tepat sasaran, menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapatkan berkat besar, pasti kita akan menceritakan kepada semua orang. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang besar, berkat yang besar, setiap orang kita akan kasih tahu. Kenapa? Karena kita punya pengalaman pribadi dan kita tidak segan-segan untuk menceritakan itu kepada orang lain. Bagi para gembala, kelahiran Yesus itu adalah sebuah anugerah terbesar baginya, di mana itu mengubahkan posisi hidup mereka. Sehingga dalam ayat 17, dia tidak bisa berhenti untuk bersaksi tentang peristiwa yang dinyatakan oleh malaikat dan apa yang dilihat dengan matanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mendengar dari sebuah peristiwa, biasanya tidak cukup kuat bagi kita untuk menyampaikan kepada orang lain.
kita untuk tidak bercerita kepada orang lain. Harapannya apa? Supaya orang lain mengalami berkat yang sama seperti yang kita alami terhadap pengalaman pribadi itu. Supaya orang lain disemangatkan, digairahkan, dan seterusnya. Artinya kita belajar satu pribadi yang mendasar dari seorang anak Tuhan. Dia adalah pribadi yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Dia seorang pribadi yang efektif, seorang yang pribadi yang tepat sasaran hidupnya. Pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan seharusnya menjadi cerita yang intens di dalam hidup kita. Kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang belum mengenal Kristus, kita ceritakan begitu dahsyat tentang perbuatan Tuhan. Kenapa? Melalui pendengaran kita telah dipertegas. Melalui mata kita menyaksikan secara pribadi. Jadi sudah tidak ada hal lagi, tidak ada dasar bagi kita untuk berdiam diri. Sebab segala sesuatu telah kita terima sesuai dan tepat. Makanya para gembala tidak berhenti mempergunakan mulutnya, mempergunakan seluruh anggota tubuhnya menjadi pribadi-pribadi yang bersaksi tentang peristiwa kelahiran Tuhan itu. Saya percaya begini, para gembala tidak hanya sekedar mempergunakan mulutnya, tidak hanya sekedar menyampaikan berita saja, tetapi dia juga dapat bersaksi dalam perbuatannya. Dia dapat bersaksi tentang perbuatannya. Kenapa? Karena ada sebuah perubahan. Perubahan hanya terjadi, perubahan hidup hanya terjadi saat firman Allah dinyatakan dan kita mengalami pribadi pernyataan Tuhan itu. Maka terjadi perubahan. Kalau kita hanya mendengar, sulit untuk mengalami perubahan. Tetapi kalau kita mengalami secara pribadi di mana tuntunan lawatan Tuhan ada bersama dengan kita, maka mudah untuk berubah dan kita dapat menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan yang dapat kita pelajari terakhir dari para gembala dalam ayat 20 tadi, bagaimana pribadinya menjadi pemuji, hidupnya memuliakan Allah. Hidup yang memuliakan Allah itu tidak hanya sekedar ucapannya, perkataannya dijaga dengan baik, tapi dalam sikap hidupnya pun orang yang mendengar perkataannya, orang yang mendengar sikapnya diberkati. Yudas adalah orang yang dipakai untuk menghantarkan Yesus ke atas kayu salib.
tidak hanya sekedar melalui perkataan, tetapi juga apa yang keluar dari dalam hidupnya. Sebab tidak bisa dibohongi Bapak Ibu Saudara, bahkan jangan pernah ada statement begini, kata-kata saya memang kasar, tetapi hati saya baik, saya tidak setuju dan itu tidak sesuai dengan firman Allah. Apa yang keluar dari hati, apa yang tercipta dalam perilaku, sesungguhnya begitulah isi hatinya. Jadi kita tidak bisa memanipulasi kenyataan ini, karena pribadi orang itu, itulah isi hatinya, apa yang ada di dalam hatinya. Kalau kata-katanya kasar, tidak memberkati orang lain, begitu pula hidupnya di dalamnya. Tidak bisa kita berkata kata-kata saya kasar, tapi hati saya baik. Sorry, maaf, saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Para berbahagia hidupnya setelah mengalami pertemuan perjumpaan dengan Tuhan menjadi pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Allah oleh sebab segala sesuatu yang telah mereka dengar dan telah mereka lihat, karena semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semua sudah terwakili, baik pendengaran, baik mata. Apa yang kurang dari kedua hal ini untuk menyatakan kekuasaan Allah? Sudah diberitakan, mengalami secara pribadi, masih tidak percaya. Saya katakan begini, kemarin waktu saya rapat dengan Pak Jaki di Balaraja, masih ada para tokoh-tokoh agama yang berkata, katanya, corona itu tidak ada. Itu hanya kata-kata yang menakut-nakuti saja. Masih ada pemimpin agama yang berkata seperti itu bahkan. Padahal kita dengar, setiap hari kita melihat. Maksud saya adalah begini, berita tentang keselamatan kelahiran Yesus Kristus itu yang telah didengar oleh gembala dan dilihat, disaksikan dengan baik, semuanya sesuai, tepat seperti apa yang dikatakan, yang didengar itu, tepat seperti itu. Tidak boleh tidak membuat para gembala konsen terhadapnya. Dia harus punya kehidupan yang memuliakan Allah. Kehidupan yang memuji dan memuliakan Allah harus dimulai dengan pernyataan ini. Kalau semuanya sesuai, apa yang tidak sesuai dari firman Allah yang kita dengar? Mungkin kita telah mendengar firman Allah puluhan tahun hanya itu dan kita belum mengalami. Belum mengalami itu bukan berarti tidak ada apa yang kita dengar. Belum mengalami, kita tidak mengalami itu bukan berarti tidak ada berita firman Allah yang telah kita dengar tentang Yesus menyembuhkan, tentang Dia berkuasa, Dia menolong. Mungkin belum waktunya saja kita mengalami hal itu. Sekali lagi, mari kita belajar seperti pribadi para gembala yang pada akhirnya seluruh hidupnya dipergunakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Akhir dari apa yang saya sampaikan untuk mengakhiri tahun 2020 ini, mari biarkan pribadi kita ini menjadi pribadi yang hidupnya hanya memuji dan memuliakan Allah, di mana orang lain itu menyaksikan kehidupan kita
dan mereka begitu terberkati dengan kehidupan kita. Saya kira itu pesan dari apa yang saya sampaikan untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Percayalah segala sesuatu ketika kita berada dan tinggal bersama dengan Tuhan, semuanya pasti baik adanya yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerti kebenaran ini sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Setiap kebenaran Tuhan yang telah kami dengar, sebagaimana pengalaman-pengalaman akhir hidup para gembala, biarlah itu juga yang kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang responsif terhadap berita firman Allah. Untuk kebenaran kami begitu tanggap. Untuk sebuah kebenaran kami memiliki hati yang singkat terhadapnya. Dan untuk sebuah berita kebenaran, biarlah kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang efektif untuk menjadi pembawa berita kebenaran. Hari ini Tuhan, kami telah dan akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi pada akhirnya akan berujung kepada kebaikan, karena Tuhan yang menyertai kami. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus, teguhkanlah kami. Teguhkanlah panggilan kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai gereja Tuhan, untuk mempersiapkan diri memasuki segala sesuatu sesuai dengan area, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya bawalah kami kepada terang firman Allah untuk kami semakin teguh di dalamnya. Kami akan melakukan perjamuan kudus untuk mengenang dan mengingat perbuatan Tuhan, dan biarlah itu menjadi pengalaman kami bersama ketika kami hidup di dalam Tuhan. Pakai pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar akan menghantarkan berkat perjamuan kepada seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan, dan setiap umat-umat Tuhan kami yang ada dalam ruangan ini, kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kiranya bertambah-tambahlah sukacita kami di dalam Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Telah kulihat dikasih. Hallelujah.
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh yang harus mengalami penderitaan. Tubuh yang harus mengalami dera dan aniaya. Semua adalah karena kasih-Nya kepada kita. Dia yang harus menderita, tetapi kita menikmati kemuliaan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang suci, darah yang kudus itu yang tercurah ke muka bumi adalah darah yang membasuh seluruh pelanggaran dan kesalahan kita. Oleh darahnya kita disucikan dan dikuduskan, serta mendapat tempat yang terbaik yang datang dari Dia. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Kau yang berkenan menyatakan diri-Mu bagi kami. Kau
lawatan Tuhan bersama dengan kami untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima seluruh berkat dan perjamuan kudus di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati bersama katakan amin. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Linda Sinaga tanggal 28 Desember, Ibu Nina Angelina tanggal 28 Desember, kemudian Emak Lisinio hari ini tanggal 31. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Emak ada di atas ya. Selamat ulang tahun, Mak. Tuhan memberkati. Besok ibadah awal tahun jam 8 pagi. Saya berharap begini, mari kita mulai dengan beribadah. Kita awali tahun baru bersama dengan Tuhan, dan mari kita bangun kekuatan tahun baru, awal tahun baru bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memulai bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan terus menolong kita. Amin. Mari saya undang kita sekali lagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami berdoa bagi Saudari Linda Sinaga, Ibu Nina Angelina. Kami berdoa bagi Emak Lisinio yang Tuhan percayakan pertambahan usia. Kiranya Allah yang memberkati mereka dengan berlimpah.
Allah yang memakai mereka seturut mau dan rencana Tuhan, Allah yang memberkati mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Engkau melihat kesungguhan kami, Engkau melihat antusiasme kami dalam kami beribadah kepada Tuhan. Bukan karena sesuatu, bukan oleh karena sesuatu, tetapi kami mengucap syukur karena sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mempercayai bahwa tahun yang kami telah jalani ini terjadi hanya oleh karena berkat dan perkenanan Tuhan. Dan kami mempercayai tahun baru yang kami akan jalani 2021, kami akan awali bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menciptakan kondisi hidup kami lebih baik dari hari ke hari. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Galinggi untuk pemulihannya, Bapak Abed, Bapak Andi Sanjaya, Bapak Sinhak, Bapak Saudin Sigalinggi dan keluarga. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka sekalian. Pun jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan yang memberkati mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pengurapan kuasa Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Pekerjaan Tuhan pun dinyatakan di tempat ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan, mari kita bangkit berdiri, arahkan kami kepada Ibu dan Bapak Gembala yang juga bersama di dalam firman. Mari kita saksikan kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami kepada Bapa di surga. Kalau pada tanggal 30 Desember Gembala pemerintahan bertambahkan usia 1 tahun, kami percaya itu semua karena anugerah yang menyertai kehidupannya, bukan kuat dan gagahnya, tapi kami percaya karena kuasa otoritas Allah yang menyertai kehidupannya, sehingga dia semakin kuat dalam Tuhan bersama dengan Bapak Gembala dalam pengembalaan tempat ini Tuhan bersama keluarga besar. Kami percaya semua karena anugerah yang terus Engkau nyatakan dalam keluarga ini. Oleh Bapak, saat kami berdoa, kiranya Bapak memberikan kekuatan kemampuan dalam kebersamaan dengan Bapak dan Ibu Gembala dalam menguatkan kami bersama-sama. Kami percaya tempat ini, kami percaya anugerah Tuhan Roh Kudus yang menuntun mereka menjadi setiap kami jemaat Tuhan semakin kuat dan mengerti serta berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh Bapak, kami berbagi ada kuasa yang mengalami pemerintahan kekuatan kesehatan mereka, tapi kami percaya anugerah Kudus yang menuntun mereka semakin kuat dalam Tuhan bersama-sama. Olehnya Bapak, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ke depan, Engkau yang menyertai kehidupan mereka, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan lewat kehidupan mereka, sukacita daripada mengalir memenuhi kehidupan mereka, sehingga demikian juga jemaat Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Thank
rakyat